Hal apakah yang paling sering diminta oleh seseorang pada saat berdoa kepada Tuhan? Jawabannya adalah berkat. Ini yang paling sering diminta dari manusia kepada Tuhan. Minta berkat Tuhan. Namun seringkali justru kita melupakan satu hal yang jauh lebih penting dari berkat Tuhan, yaitu bahwa Tuhan sendiri, Sang Pemberi berkat, itu jauh lebih besar melampaui segala berkat yang Ia berikan. Karena itu ada yang mengatakan bahwa saingan terbesar Tuhan adalah berkat-Nya. Orang seringkali mengejar dan mencari, memohonkan berkat Tuhan tercurah atas hidupnya. Tetapi tidak banyak orang yang berdoa untuk mencari Tuhan-Nya, melebihi berkat-berkat-Nya. Padahal sesungguhnya kalau kita memperhatikan apa yang Kitab Suci katakan, bahwa Sang Pemberi selalu lebih besar daripada pemberiannya. Ini adalah sesuatu yang logis, tapi sekaligus juga sesuatu yang teologis. Tuhan itu jauh lebih besar melampaui apa yang Ia berikan kepada manusia. Karena itu, sesungguhnya yang perlu kita lakukan adalah mencari dan mendekat kepada Tuhan lebih dulu sebelum meminta berkat daripadanya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini yang akan menyapa kita lagi dari beberapa ayat firman Tuhan mengenai mencari Tuhan. Mazmur 34 ayat yang kelima, "Aku telah mencari Tuhan lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku." Lalu Amos pasal 5 ayat 4-6. "Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel." Lalu satu ayat terakhir yang sudah sering kita dengar dari Matius 6 ayat 33. "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." 3 bagian ayat firman Tuhan dari sekian banyak ayat yang berbicara tentang undangan untuk mencari Tuhan. Ketiga bagian ini mau mengingatkan kita tentang setiap upaya-upaya mencari Tuhan yang berangkat dari percaya kepada Tuhan, itu adalah jauh lebih penting daripada mencari apapun juga tentang Tuhan, berkat Tuhan, atau apapun juga yang kita pikir itu berasal dari Tuhan. Ketika undangan untuk mencari Tuhan ini diberikan, semua orang-orang yang diundang itu adalah orang-orang yang tentu saja diajak untuk terarah kepada fokus utama di dalam hidupnya, yaitu lebih fokus harusnya kepada Tuhan, bukan kepada berkat Tuhan. Lebih fokus kepada Sang Pemberi berkat daripada berkat-Nya yang diberikan. Harus lebih fokus kepada Sang Sumber berkat daripada berkat-Nya yang dicurahkan. Di dalam Mazmur pasal 34, ketika kesaksian pemazmur mengatakan, "Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku," ini merupakan sesuatu yang justru menunjukkan betapa iman dari si pemazmur ini bukan kepada hal-hal tentang Tuhan, tetapi kepada Tuhan itu sendiri. Bukan berfokus kepada apa yang Tuhan berikan,
tetapi kepada pribadi Tuhan itu sendiri, yang lalu menjawab dia dan melepaskan dia dari segala kegentaran hidupnya, termasuk kegentaran di dalam kurangnya berkat yang mereka sedang hadapi atau kurangnya pemberian yang mereka pikir Tuhan tidak memberikannya. Lalu di dalam kitab Amos lebih tegas lagi dikatakan kepada bangsa Israel bahwa jalan menuju hidup itu adalah bukan mencari berkat Tuhan, tetapi mencari Tuhannya. Karena dikatakan bahwa carilah aku maka kamu akan hidup, atau carilah aku maka kamu akan kujagai penghidupanmu dan kehidupanmu. Lalu ayat 6 diulang lagi, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. 2 kali disebutkan kalimat yang sama berdekatan dengan dibandingkan untuk jangan mencari hal-hal lain selain Tuhan. Dan Matius 6 ayat 33, ayat yang sudah terkenal, bagian tentang kekhawatiran manusia. Tuhan mengajak orang-orang yang khawatir untuk tidak terlalu memusingkan akan kehidupan dan penghidupan mereka, tetapi terarahlah dan carilah justru kepada sang sumber hidup itu, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan dikatakan dengan satu janji yang tegas, maka semuanya, yaitu segala apa yang menjadi berkat yang engkau butuhkan itu akan ditambahkan kepadamu. Janji-janji firman Tuhan yang dikatakan di dalam bacaan-bacaan hari ini mau kembali lagi menginsyafkan setiap kita bahwa Tuhan sumber berkat jauh lebih penting, jauh lebih besar, melampaui segala berkat-berkat yang Dia berikan. Karena itu jangan salah fokus di dalam imanmu. Jangan fokus kepada berkat-Nya, tetapi fokuslah kepada Tuhan-Nya. Jangan fokus kepada pemberiannya, tapi fokuslah kepada pemberinya. Karena disitulah kita akan hidup. Dan janji firman Tuhan ini ya dan amin. Sehingga ketika kita mencari Tuhan, memang juga bukan demi untuk supaya kita dapat berkat. Tapi mencari Tuhan itu secara otomatis Tuhan akan terus menemani kita dan memberkati kita. Mencari yang bukan sekedar mencari yang hilang, tetapi mencari untuk mendekatkan diri. Karena makin kita dekat dengan Dia, makin kita akan melihat betapa kayanya, betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya Allah kita. Ini yang memberi kelegaan kepada kita. Karena itu hari-hari ini ketika mungkin kita merasa sedang kekurangan berkat, kita mungkin sedang merasa kehilangan berkat, kita mungkin sedang merasa sedang minim berkat kita, atau mungkin tidak ada berkat sama sekali, pandanglah kepada sang sumber berkat, yaitu Tuhan, yang jauh lebih besar melampaui berkat-berkat yang Ia berikan. Bersandarlah terus kepadanya, mendekatlah terus kepadanya, hiduplah karib bersamanya, dan engkau akan menikmati berkat yang bahkan melampaui apa yang ada padamu hari ini. Berkat rohani yang melampaui berkat materi yang engkau mungkin hari ini sedang kehilangan. Sandarilah Dia terus. Tuhan mengasihi dan menyertai serta memberkatimu. Amin.